Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan untuk saya. Ini sebenarnya saya dikerjain sama Pak ini. Saya muridnya dulu waktu masih SD. Jadi ibu-ibu di sini sebetulnya yang membuat saya mau mengisi acara ini adalah karena dulu saya waktu sekolah pernah menjadi korban bullying. Dan itu sempat membuat saya pengen bunuh diri. Tapi sudah lepas dan saat ini alhamdulillah selamat ya, nggak jadi bunuh diri. Langsung aja mas. Untuk mengawali diskusi kita hari ini belajar aja ya, belajar bareng. Ini kita lihat video ini dulu. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak melihat itu kayak ngeliat diri sendiri nggak? Ini ya, kita mulai diskusinya ya. Dari yang bapak-bapak, dari ibu-ibu yang tadi, apa yang bisa disimpulkan? Saya tulis di sini. Monggo. Apa yang dilakukan orang tua? Apalagi sebanyak-banyaknya. Anak meniru yang dilihat. Meniru yang dilihat. Melakukan yang dilihat. Tadi ibu bapak-bapak, yang banyak. Jadi bukan saya banyak ngomong nanti bapak ibu sudah banyak yang. Orang tua memberikan contoh yang buruk. Orang tua memberikan contoh yang buruk. Memberikan Contoh kebiasaan menjadi perilaku. Nanti ayo ibu-ibu. Ibu-ibu, jangan diam. Jangan idem gitu, nggak apa-apa kok. Belum geser ke slide berikutnya kalau ini belum. Emosi yang tidak terkontrol. Yang terakhir tadi itu Mau saya. Niru ulung. masalahnya untuk yang besar, Apalagi untuk tindakan melakukan pengaruhnya daripada anak. Tindakan lebih kuat pengaruhnya daripada yuk, katakan Ustaz. Jangan kalah sama saya. Masih ayo, tidak ada rasa saling menghargai.
banyak ibu. Ada unsur ibu. Ibu bapak-bapak. Lingkungan membentuk karakteran. Belum ditulis ya? Tadi sudah disebut. Nanti ibu, ini ibu 20.000 kata loh, bapak-bapak ibu loh, kok kalah ayo. Merasa benar. Oh, merasa benar. Siapa? Kamu ini. Nanti ayo. Sesuatu yang tidak tertanam sulit di Dua kata. dalam. Jadi perilaku. Beban kehidupan mungkin. Beban kehidupan. Bukan keras, itu saja ya. Apa yang terjadi? Bukan diri tadi kok. Hati yuk, apa yuk, yang belum bersuara. Ini nanti jawabannya berikut nanti ini bisa dianalisis sampai belakang loh. Jadi ini kita belajarnya dua arah. Jadi saya nggak banyak bicara nanti. Ini yang akan menemukan masalah dan menemukan solusinya Bapak Ibu sekalian. Kombinasi kekerasan. Dominasi kekerasan. Dan yang lain. Ya ini cukup atau mau dilanjutkan? Tidak ada singgungan. Ada tambahan Pak Iin? Pak Iin? Menyedihkan. Menyedihkan. Jadi sekarang kamu. Dah. Oh nyesek. Sakitnya di hati. Aneh. Sakit mah. Sakit mah. Sakitnya dari sakit mah. Yuk ditulis lah. Oke. Ternyata banyak yang dari berapa detik videonya ternyata responnya banyak sekali. Terus kita lanjut ke slide kedua Pak Iin. Silahkan ditonton lagi.เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น
สวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1 ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอเลยครับNggak dikira cuma videonya bagus ya. Jadi kalau dari yang video pertama tadi hasilnya segini, kita lihat yang video kedua. Yang dari yang ibu-ibu bapak-bapak lihat tadi, apa yang bisa disimpulkan? Jangan sebut merek Pak. Apa? Silakan. Ini ada, berarti ada berapa tokoh di situ? 3 ya. Yang pertama tuh siapa? Ya. Pemain. Terus siapa lagi Kak? Habis boleh Pak? Bawang merah sama bawang putih. Iya kan? Bapak udah turun kok Anda. Simpang ibu. Oke, jadi udah tahu ya. Ini sekarang kita silakan diisi bapak-bapaknya gimana, bawang merahnya gimana, bawang putihnya gimana, karakternya, terus apa yang dilakukan. Motivator bapak-bapaknya. Motivator. Penyemangat. Apalagi ibu bapak. Optimis. Sudah thinking. Gimana? Lanjut. Ayo diisi pokoknya sebanyak-banyaknya. Ayo Snake. Lembut. Yang mana? Bapaknya dulu. Kita selesaikan bapaknya dulu. Hidup kalau semudi. Belum diisi loh ini. Ya. Oke. Saya nggak ada ibu ya tadi. Apa ada ibunya masih satu dulu. Bapaknya tidak banyak bicara. Tidak banyak bicara. Ya nggak bisa bicara. Bapak di sini. Bapak-bapak semuanya aja. Komunikasi dengan hati. Anu
bodoh. Cangkringan juga. Jadi hati ya. Bawang putih pantang menyerah. Bawang putih. Padahal tadi mau menyerah ya. Tadi mau menyerah. Atau membawa ini. Bawang merah. Pemain biola. Iya kan sesuai dengan yang tadi. Kan becak sopo. Mainin lagu kanan rock. Nggak ngerti itu lagunya. Berbakat Mbak. Berbakat Mbak. Pantang menyerah. Tekun. Bajunya putih. Iya, baji. Kemauan keras. Rambutnya bagus. Selalu teringat. Memorable deh Bu. Lagi ternyata ada yang menarik loh di sini. Dari 1, 2, 3 aktor ini ternyata ini yang paling nggak diperhatikan. Iya. Wah, ambisius loh itu. Iya, maksudnya Kan dari dulu kita melihat yang sudah ternyata tuh kita fokusnya adalah ke Korban. yang baik. Berarti ini sudah ada yang bisa dianalisis. Tapi kita isi biar kita tahu ada apa dengan dia. Monggo. Terus Pak, sing oke. Ambisius. Pemarah. Pendendam. Bu, pelan-pelan Bu. Emosional, darah tinggi. Darah tinggi, asam urat. Lagi tadi Pak, pendaki pemarah emosional darah tinggi. Ambisius. Tadi Bertalenta. Pembuli ya? Bertalenta juga. Iya, pembuli. Ingin menang diri. Bisa main piano. lagi ingin senang sendiri. Egois. Bertalenta juga. Egois. Bertalenta. Negatif thinking. Kerja keras. Menghalalkan segala cara. Ya kan ini tadi kan menghalalkan. Padahal beliau kan loh. Tapi sini saya sih putih tak. Lagi. Kayak tadi ada apa-apa tapi nggak bisa. Apa ya? Pendendam. Sudah. Oh tadi mau itu. Lagi. Tidak siap kalah. Bawa putih kan atau ngerjain tuh? Oh enggak. Dia mau putih. Nggak tahu masalahnya, tahu-tahu marah. Namanya Pak. Ya. Yang udah marah. Temperamen. Darah tinggi itu loh. Coba dong. Lagi ada lagi. Ringan tangan ada. Oh, ringan tangan. Kayak mobil. Ada lagi. Sudah. Pengindah. Oh, semua anak-anak melebu ya. Kan dia di bawah merahnya. Ngeri. Ada lagi. Salah asuh itu. Oh no, itu orang tuanya
pianonya bagus. Fenomena yang bagus loh ini. Kenapa? Tadi waktunya dia bagus-bagus tuh mikir, tapi begitunya dia cepet dan paling banyak loh. Yang ini cuma 8. Manusiawi, Bu. Jadi 11, ini 8. Kantor aja nggak pakai kancing. Lanjut Pak ini. Video lagi. Jadi dari yang kita tulis tadi bisa didefinisikan bahwa bullying itu merupakan tindakan agresif baik secara verbal maupun fisik dilakukan individu bisa individu bisa kelompok. Nah di situ ada perbedaan kekuatan. Dan kekuatannya bawang merah sama bawang putih beda ya. Mahal yang mana Bu? Bawang merah apa bawang merah? Nah, mungkin di situ juga jadinya kenapa bawang merah lebih punya power ya. Lanjut Mas. Nah, ini yang disebutkan tadi ini kan sebetulnya adalah yang banyaknya di internal ya. Ada faktor psikologis, kemampuan regulasi diri. Nah, regulasi diri di sini adalah bagaimana dia mengendalikan pikiran, perasaan sama perbuatannya dia. Nah, kalau bawang merah tadi regulasinya gimana? Rendah, karena apa? Dia nggak bisa mengontrol emosinya. Bisanya cuma maunya aku begini, aku harus, pokoknya harus dituruti. Sedangkan bawang putih itu dia bisa mengontrol, tapi dia cuma berusaha dengan kekuatan dia, tapi didukung oleh si bapak pemain biola ini yang memberikan motivasi ya. Coba kalau nggak ada bapaknya tadi kira-kira bawang putih masih mau bertahan nggak dengan ini? Jadi posisinya kalau di sekolah ini, kalau misalnya ada terjadi bullying terhadap anak gitu, antara posisinya anak bersama anak atau anak dengan guru, itu posisinya kita sebagai bapak pemain biola ini seharusnya ya. Jadi kita harus peka sama kejadian apa yang ada di lingkungan kita. Nah, faktor eksternal ini pola asuh. Ini gimana ya? Pola asuh. Pola asuh itu ada 4 macam. Yang pertama itu permisif. Permisif ini cenderung apa-apa boleh. Pokoknya yang penting anaknya senang, anaknya diem, pokoknya tak turutin. Yang penting mau, yang penting mau nurut. Tapi ini nggak bagus karena apa? Anaknya jadinya apa-apa nggak pernah berusaha untuk lebih berusaha lagi untuk mendapatkan sesuatu. Dia pokoknya bisa, nggak ada usaha. Terus yang kedua otoritatif. Otoritatif ini beda sama otoriter ya. Kalau otoritatif ini demokrasi. Jadi antara anak dan orang tua itu punya bargaining gitu. Jadi ayah maunya apa, ibu maunya apa, anak maunya apa, dibicarakan, masih bisa saling tawar menawar. Ini adalah yang paling ideal gitu. Karena jadi anak itu bisa tahu kalau misalnya nggak boleh berarti harus gimana, kalau mau dapat sesuatu harus bagaimana. Jadi nggak semua permintaan itu harus dituruti, tapi bisa dituruti tapi dengan catatan tertentu. Terus yang ketiga otoriter. Otoriter ini kebanyakan terjadi di kita ya ibu. Pokoknya kowe kudu ngene, nek lan ini kurang ini. Biasanya kayak gitu kalau saya kan harus juga gitu. Yang terakhir kok saya malu Pak. Tidak terlibat. Nah ini yang agak membahayakan juga. Pola asuh yang tidak terlibat di sini adalah anak cuma didikatnya. Jadi banyak orang tua itu yang karena saking sibuknya ya, memang
pikirannya adalah untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka anak itu bukan jadi prioritas. Akhirnya anaknya dititipkan kalau jam 7 sampai jam 3 di sekolah, kalau habis jam 3 sampai jam berapa nanti sama mbahnya, terus nanti jam berapa sama jam berapa sama siapa lagi, tidur, besok lagi pagi sekolah lagi. Jadinya akhirnya ini tidak terlibat. Jadi ibu sama ayah cuma adanya itu sebagai pemenuh kebutuhan, tapi kebutuhan yang sifatnya materi, bukan jiwanya yang diisi. Kemudian, nah, faktor eksternal dari bullying itu juga termasuk kontrol lingkungan. Ketika pola asuh ini tadi yang dipilih ini, itu akan berpengaruh sama kontrol lingkungannya. Kalau misalnya anak itu diasuh sama orang tuanya sendiri, pasti berbeda sama kalau dititipkan, karena maunya ibu ayah dengan maunya simbah itu kan masih beda ya. Misalnya gini, kalau bapak ibunya pengennya anaknya nggak boleh jajan sembarangan, nah tapi anaknya kalau sama simbahnya pasti apa-apa diturutin. Akhirnya kan terjadi dua bias bias. Nah, akhirnya si anak ini tidak punya role model yang pas gitu. Pokoknya yang enak buat dia, yang dia pakai gitu, yang dia datangin yang enak buat dia. Terus termasuk penggunaan gadget. Biasanya anak udah diem dikasih gadget, di rumah dipasangi internet unlimited, pokoknya nggak ganggu urusannya waktu beres, nggak bisa nggak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan harusnya bisa bersama sama orang tua. Ini cuma gadgetan saja. Terus peer group di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kalau anak-anak di sekolah itu kan banyak berinteraksinya sama anak-anak. Lah, waktu bermain ini permainannya itu apa? Terus kalau di rumah permainannya apa? Bahasanya apa? Terus aturan-aturan bermainnya bagaimana? Itu juga mempengaruhi anak nanti dalam bersikap berperilaku. Media itu yang sangat bahaya karena nggak ada filternya sekarang. Bahkan kalau kita buka Google aja buat nyari pelajaran ya Pak ya, itu biasanya ada iklan-iklannya di bawah itu nggak bisa kita kontrol itu. Nah padahal anak itu pegang gadget itu seringkali di luar pengawasan orang tua. Jadi orang tuanya mungkin sudah memblokir situs-situs yang di YouTube, tapi kalau di yang lain-lain bisa jadi tetap kecolongan. Itu bahaya banget. Terus lanjut Mas. Nah bentuk bullying itu ada yang langsung, tidak langsung. Nah ini PR-nya bapak-bapak, ini saya tulis lagi ya, di bawah sini ya. Kalau yang langsung itu kan pakai fisik. Contohnya apa Bu Ibu? Bapak-bapak. Fisik. Memukul. Menendang. Nyenggol, merampas. Lagi. Ini bapak-bapak ibu-ibu kan masih dulu. Apa lagi Pak? Nyubit. Toyor. Di toyor ini itu apa? Kepalanya. Kepala. Toyor kan? Mukul kepala. Bosok sakit ini. Bahasa Indonesia tuh Pak. Kalau dulu dijengit. Oh iya. Rambutnya diambil sedikit itu. Jewet. Jengget jewet. Jengget. Apalagi jewet. Segi. Jamba.
Ikut. Nyakal. Setelah hebat itu bisa dipakai ya. Menyakal. Pendelik. Iya. Lagi. Anu di melotot. Kalau melotot itu nanti masuknya ke jalan saja ya. Masih Baik lagi Pak sebelah di kelas ini kita jadi pelajaran nggak? Psikologis apa tadi melotot? Melirik. Merah gitu merah. ada kotak-kotak. Lagi. Kalau alisnya dinaik-naikkan iya kan? Kecil. Iya kan? Yang kedua juga boleh diisi, silakan. Nyinyir masuknya. Kalau nyinyir pakai kata-kata ya berarti verbal. Mengejek. Nyinyir. Oh ya. Kalau kurang nanti jangan. Lagi apa ini? Tulisnya agak kecil aja. Kalau tidak Apalagi ini masih sedikit nih yang verbal sama psikologi. Berkaca pinggang madani. Nah, apa namanya ngece? Moyo Pakai jari itu. Moyo. Nohak. Apa itu maksudnya? Atau gini? Maksudnya apa ya? Kalau mengajukan jari tangan itu apa? Itu nggak masuk ke fisik kan itu. nunjuk. Dari tengah. Kalau menggunjing itu masuk beli nggak Pak? Menggunjing bisa. Karena ada Mungkin tapi yang dibenarkan. Iya kan? Masuk gibah. lagi Besar. sudah cuma segini Ibu. Mama tulis. Lanjut Pak ini. Nah, ini agak nggak kelihatan ya, tapi ini garisnya ini putus-putus beda sama yang ini ya. Jadi dalam bullying itu ada melibatkan 3 aktor. Seperti tadi aktornya pemain bola, bola. Nah, masing-masing dari aktor ini sebetulnya punya kebutuhan sendiri-sendiri. Kalau kebutuhannya pelaku ini biasanya apa dulu, Bapak-bapak? Pengennya diakui gitu kan, pengennya puas, pengennya diperhatikan, pengen eksis. Terus kalau korban gimana? Karakternya biasanya gimana? Minder, mendiam, terus kurang pede. Nah, kalau saksi ini sebetulnya bisa jadi ada 2 kemungkinan kesini sama kesini. Karena si saksi ini kondisional bisa jadi pembelanya korban kalau dia regulasinya bagus. Jadi dia akan bisa memutus perilaku bullyingnya si pelaku. Karena belain temennya, oh jangan tuh, aku kocokku, jangan digituin. Terus, tapi kalau regulasinya rendah,
dia malah cenderung mendiamkan karena dia takut kalau misalnya dia juga dibully, atau saksi ini malah akan jadi mereplikasi perilakunya si pelaku karena melihat kamu, aku kalau kayak gitu keren kayaknya ya, disegani, orang-orang jadi takut, terus apa-apa bisa terpenuhi. Terus ini kalau kayak gini sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan, karena kita ada di lingkaran di luarnya ini ya. Yang bisa kita lakuin apa? Kebutuhannya ini kan sebetulnya bukan materi ya Bu, tapi lebih ke kebutuhan afeksi. Karena si pelaku ini tidak tahu kalau perilakunya ini menyakitkan korban. Berarti kita harus ngapain? Harus ngasih tahu kan? Ngasih tahunya gimana? Kita harus mentreatment anak-anak di sekitar kita untuk bisa bicara. Jangan diam saja itu. Jadi kalau bisa anak-anak itu afeksinya diasah supaya bisa gampang cerita. Nah, apa karakter gampang cerita ini sebetulnya dibangun dari rumah ya. Jadi nggak cuma dari sekolah aja. Cuman permasalahannya di sini adalah ini kita bikin jam ya. Anggaplah ini 24 jam. Kalau anak-anak sekolah dari jam berapa? 7 sampai 3. Jam 7 sampai jam? 4 lah. Anaknya jam berapa? Setengah 4 sama anak. Jadi ya setengah 4. Ini berarti berapa jam? 8 setengah jam di sekolah. Terus kalau dia pulang dari sekolah itu biasanya dia tidur siang dulu apa TPA atau main? TPA jam berapa sampai jam berapa? Sampai maghrib. Jam 5. Yang les sampai jam 5. TPA sampai jam 5. Berarti 1,5 jam ya. 1,5 jam. Ada lagi setelah itu? Biasanya ada TPA atau apa setelah maghrib atau enggak ada? Sore. Anggaplah enggak ada ya. Anggaplah enggak ada. Tapi anak-anak biasanya tidur jam berapa? Jam 9 sampai jam 5. Jam 9 sampai jam 5 berarti 8 jam ya. 8 jam tidur. Ini berarti kalau di jumlah 8, 9, 10, 18 jam. Sisanya berapa Bu? 6 jam. 6 jam. 6 jam sisa. 6 jam sisa ini apakah 100% sama orang tua? Enggak ya. Tapi kok tadi kalau dari video tadi kok bisa ya sampai sebegitu dahsyatnya mempengaruhi anak ya, sampai kadang dibawa ke sekolah kan perilakunya. Itu berarti kita perlu adanya komunikasi antara orang tua dengan sekolah juga dengan anak. Nah ini nanti mungkin bapak-bapak kan di sini ada POM juga atau apa ya? Nah itu nanti bisa dilibatkan untuk membuat program-program semacam pelatihan atau apa, tapi biarkan ibu-ibu bapak-bapaknya yang menangani. Jadi jangan guru. Kalau cuma jadi peserta nanti keenakan orang tuanya keenakan karena nggak tahu prosesnya bagaimana. Kalau mereka diberi tanggung jawab untuk mempelajari, nanti semoga aja ya masuknya ke hati terus sampai rumah juga diamalkan. Terus lanjut Mas. Kalau misalnya kita nanti nggak bisa kontrol ini, itu dampaknya serem banget karena pelaku itu akan jadi berperilaku yang salah terus. Yang salah dia merasa nggak salah tapi dilakukan terus menerus. Nggak bisa belajar mengatasi masalah. Beresiko terlibat perilaku kriminal yang lain, alkohol, narkoba, bahkan sampai penyimpangan seksual. Itu karena tadi kalau misalnya gadgetan
diperhatiin sama orang tuanya di rumah, kan kayaknya nggak mungkin deh. Mesti orang tuanya punya waktu sendiri, sibuk sendiri, entah ngurusin RT-an, entah ngurusin apa komplek dan sebagainya, arisan dan sebagainya. Jadi harus ada komunikasi yang penuh lagi. Terus korban itu biasanya merasa nggak aman, kualifikasi dirinya terhambat, perubahan pandangan terhadap lingkungan, beresiko mengalami depresi. Nah ini akan saya ceritakan balik ke belakang ketika saya mengalami bullying di sekolah ya. Itu saya kan jadi yang korban ini Bu. Saya ngerasain semua yang ada di saya tulis di situ, saya ngerasain. Itu akibat dari saya nggak bisa mengungkapkan perasaan karena ketidakadaan waktu berinteraksi dengan orang tua yang sibuk. Jadi akhirnya karena tidak terbiasa untuk ngomong, jadi kalau ada apa-apa nggak bisa ngomong deh gitu kan, akhirnya dipendem akhirnya sampai meledaknya sudah terlalu parah, akhirnya jadi perhatian banyak orang. Nah berarti kita harus membiasakan anak untuk bercerita tentang hari-harinya dia gimana. Nah tapi jangan cuma nunggu dia bercerita, kita juga harus aktif. Kalau misalnya orang tuanya nggak bisa memperhatikan secara lebih, orang di sekitar dia yang 8,5 jam lebih banyak di sekolah ini tadi, ini biasanya akan bisa melihat perubahan perilakunya anak-anak yang berbeda. Kok biasanya dia jalan-jalan ke sana kemari kok diem aja. Nah itu kita deketin aja pelan-pelan. Kalau misalnya dia nggak nyaman dengan kita cari tahu lewat temannya, minta tolong sama teman dekatnya. Dulu itu waktu saya dibully itu, yang membuli saya guru saya gitu. Karena waktu itu saya nilai saya lulu lantak kan, gurunya malu karena nggak ada dalam sejarah tuh muridnya punya nilai 0 tuh nggak ada, baru saya waktu itu. Buat dia memalukan, akhirnya saya dipermalukan satu sekolah gitu kan. Saya sampai nggak mau berangkat sekolah, saya malu, saya pengen pindah sekolah, sampai pengen bunuh diri. Terus akhirnya tapi saya menemukan solusi, yaitu guru BK saya waktu itu bisa melihat kondisi saya dengan kacamata yang lain. Waktu itu saya parahnya itu di pelajaran kimia, saya sampai nilainya 0. Tapi untuk pelajaran yang lain saya ada unggulnya, karena waktu itu saya sempat ikut kejuaraan nasional. Saya bawa nama baik sekolah tingkat nasional, dan guru BK itu mengapresiasi saya. Bahkan sampai karena beliau, saya tuh masuk UIN itu nggak pakai tes, dia masukkan karena prestasi saya. Jadi dia menutup keburukan saya di kimia tadi dengan mengangkat yang lain. Sedangkan guru kimia ini selalu merendahkan. Pokoknya kamu kalau misalnya nilaimu tetap jelek, walaupun kamu juara nasional, kamu nggak akan bisa naik kelas, kamu nggak akan bisa lulus dan sebagainya. Itu digemakan ke seluruh penjuru sekolah, sampai saya ketakutan gitu kan. Nah, saya menemukan bapak pemain biola di guru BK itu tadi. Jadi kadang-kadang anak yang mengalami masalah itu tidak membutuhkan banyak orang untuk mengatasi masalah dia, tapi kalau ada orang yang satu aja tapi dia mau merangkul, dia bisa keluar dari masalah itu. Dan untuk orang yang melakukan aksi bullying itu, kadang-kadang memang ada beberapa kemungkinan untuk terjadi. Hal yang pertama, guru saya yang membuli saya ini dikomunikasikan dengan guru BK, tapi yang terjadi bukan menyadari bahwa dia salah ya, karena sudah menyebutkan anak muridnya, tapi justru malah kayak saya meraiso kok, jadi semakin nggak mau kalah gitu kan. Tapi ada orang yang kalau dikasih tahu terus, oh iya ternyata aku sudah membuat orang lain terluka hatinya, membuat hidupnya seperti apa gitu. Jadi nanti di sini ada guru BK. Oh belum. Nah, tapi kalau wali kelas sebenarnya jauh lebih banyak interaksi dengan murid dibanding guru BK ya. Nah nanti wali kelas bisa mengamati dulu. Kalau satu kelas biasanya berapa anak?
Biasanya ada nggak karakter yang kelihatan banget itu antara yang menonjol sekali sama yang tidak menonjol, ada nggak? Nah, itu yang diperhatikan yang kalau di kurva itu kan, nah yang di sini sama yang di sini ini yang dilihat. Kalau yang normal aja nih jarang sih, kalau bermasalah jarang. Jadi nanti kalau di sekolah pas lagi pelajaran atau apa yang diperhatikan yang ini. Karena anak saya jadi ibu, ketika guru BK saya itu mengarahkan saya untuk masuk ke psikologi itu, ternyata saya nggak nyangka itu tuh ternyata efeknya sampai sekarang. Akhirnya tuh saya sebetulnya saya ibu rumah tangga, tapi saya masih banyak belajar tentang perkembangan anak, dan saya menjadikan anak saya itu sebagai laboratorium saya sendiri gitu kan, karena itu memang hak milik saya, dan saya kalau misalnya mau coba-coba trial error, nanti kalau salah kan saya yang nanggung, jadi saya harus melakukan percobaan terbaik gitu kan. Nah ini saya lakukan tadi soal ini nih, soal bercerita ini. Dulu saya nggak pernah cerita apapun sama orang tua saya. Kalau pulang sekolah ada PR, nggak ada PR, saya berantem apa enggak, itu saya nggak pernah cerita. Akhirnya saya dibully. Kemudian saya melakukan kebalikannya dengan anak saya. Anak saya sampai nggak usah saya tanya, selalu cerita. Pulang sekolah baru saya jemput, belum sampai naik ke atas motor udah cerita panjang lebar. Misalnya ada temannya anak cowok yang kalau lihat anak saya namanya Aisyah, itu dinyanyiin loh Bu. Aisyah romantisnya cinta, itu hal-hal kayak gitu diceritakan. Sampai ketika misalnya kemarin kalau pas habis olahraga ganti baju, terus dia cerita, Bu aku kalau ganti baju sama teman-teman satu meja gantiannya bareng gitu di kelas. Terus saya kasih tahu, besok lagi kalau ganti jangan bareng-bareng ya, karena kan auratnya udah 7 tahun, auratnya harus dijaga gitu kan. Terus akhirnya dia mau gitu. Terus besoknya dia cerita, Bu aku sekarang teman-temanku udah kalau ganti baju teman-temanku udah gak ada yang bareng-bareng. Itu gara-gara tak ceritain gitu kan. Nah anak kita kalau di rumah tidak dikasih tahu, dia bisa jadi agen perubahan di sekolah. Nah ini termasuk anak-anak murid di sekolah ini tuh sebetulnya tanggung jawabnya tuh, kalau menurut di Quran kan sebenarnya yang didoain tuh Allahumma firli itu orang tua ya, bukan guru ya. Tapi sayangnya waktu anak itu jauh lebih banyak sama gurunya, tapi yang didoain ibunya. Tapi banyak bebannya itu di sekolah. Jadi ini nanti harus Bapak Ibu guru harus mengkomunikasikan dengan orang tua di rumah. Kalau bisa apapun jangan hal yang nggak enak aja yang diceritain, tapi yang enak-enak anak-anak harus biasa mengungkapkan. Lanjut Mas. Nah, faktanya berdasarkan hasil asesmen nasional ditemukan bahwa bullying bisa menimpa sebagian besar pelajar. Kalau dari penelitian saya baca di jurnal itu, hampir semua sekolah itu ada bullying. Baik, nggak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil aja yang tadi ditulis-tulis tadi ada semua itu. Cuman sayangnya dari misalnya 100 kasus hanya 10 orang yang melaporkan. Jadi tidak ada intervensi untuk melakukan perbaikan ke depannya gitu. Karena akhirnya dibikin wajar gitu kan. Alah, aku main nendang pas di jalan nendang gitu, terus dibiarin aja. Nggak jadi nggak diselesaikan masalahnya. Padahal itu sebetulnya kalau saya lihat di sini udah bagus Bapak-bapak Ibu. Ini ada 3 kata ajaib, maaf, terima kasih, tolong. Tapi ini udah ini belum? Sehari-hari udah diamalkan belum? Proses. Nah, ini udah bagus ya, udah ditulis. Tapi alangkah baiknya nanti kalau misalnya dalam sehari-hari, tadi saya baca di leafletnya SD IT Ukhuwah Islamiyah ada tulisannya kalau setelah selesai sekolah ada salam-salaman ya. Nah itu salam-salamannya pakai ngomong nggak? Saya maaf ya, aku tadi seharian gini, terima kasih ya, hari ini kamu udah baik sama aku. Sudah belum? Nah itu kalau bisa pas di akhir pelajaran itu, anak yang hari ini melakukan kesalahan atau anak yang sudah menerima kebaikan coba masuk ke depan kelas untuk ngomong. Jadi yang salah biasa untuk minta maaf,
yang sudah menerima kebaikan biasa untuk berterima kasih. Nah, itu saya lakukan kalau saya pas mau tidurin anak saya. Jadi kalau bisa tuh masalah selesai sebelum tidur. Itu sama halnya seperti kalau pas di sekolah. Kalau bisa kayak gitu kayaknya anak-anak jauh lebih bisa ini ya, afeksinya terasah ya. Karena kalau pembulian itu terjadi karena nggak pakai perasaan. Coba itu tadi bagus, besok di apa ya, dilakukan ya Pak Bu. 5 menit cukup nggak biasanya? Mas juga sih gitu, misalnya hari ini aku dikasih jajan Jumat berkah sama siapa, terima kasih ya, semoga apa gitu. Pokoknya dibiasain aja terima kasih, tolong minta maaf. Itu kalau selalu dilakukan itu, jadi dia akan bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang enggak, mana yang bisa dilakukan, mana yang enggak. Karena pembuli itu biasanya nggak ada yang ngasih tahu. Jadinya pokoknya kalau salah lanjutin terus, salah lanjutin. Mengapa kasus bullying di sekolah kurang mendapat perhatian? Nah itu efeknya tidak terlihat secara langsung kecuali bullying fisik. Nah jangan sampai kok ada kasus yang sudah besar masuk media baru kelabakan. Nah, kita lakukannya dari yang kecil-kecil aja. Kalau misalnya yang tadi mau minta maaf, tolong sama terima kasih itu diajarkan lewat bapak ibu. Misalnya Mas, tolong dong papan tulisnya dihapus dan selesai, terima kasih ya Mas. Nah kayak gitu aja yang simpel-simpel tapi sering diperdengarkan, sering terus terima kasih, maaf tolong, terima kasih, maaf tolong. Jadi orang itu enggak akan gengsi untuk bilang maaf sama tolong, terima kasih. Terus kasat mata seperti wajar dan sebagainya, pengetahuan yang belum memadai mengenai bullying. Nah ini bisa kita buat kalau di sekolah itu apa ya, kalau di SMP sama SMA itu kalau untuk menangani kasus bullying itu sama pencegahan itu, kalau dari UNICEF itu pakai metode Roots Day gitu. Jadi ada agen perubahan di sekolah itu dibuat perwakilan anak-anak satu sekolah, misalnya ada 30 atau berapa, itu dia akan jadi perubahan, agen perubahan di sekolah. Kalau misalnya lihat ada temannya yang berantem, dia yang pisah. Kalau lihat ada sesuatu yang salah, dia yang memberitahu harus gimana. Kalau sampai nggak bisa saling diketemukan untuk saling minta maaf dan memaafkan, nanti biasanya terus larinya ke guru. Kalau nggak bisa ke kepala sekolah. Kalau nggak bisa lagi nanti ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau mungkin nanti bapak-bapak ibu-ibu di sini di kelas bisa dibuat kayak apa ya, duta terima kasih, duta maaf, duta minta tolong kayak gitu. Mungkin bisa dengan cara-cara yang disisipkan di pelajaran-pelajaran. Lanjut Mas. Nah, pencegahannya tadi nggak bisa sendirian ya, kita harus sama-sama bekerja sama dari sekolah, keluarga, masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh psikolog UI terhadap siswa-siswi SD, SMP, SMA di 3 kota besar ini, tingkat bullying paling rendah adalah sekolah yang terdapat hubungan sangat baik yang akrab antara guru dan siswa. Itu kalau guru sama siswa aja akrab, itu tingkat bullyingnya rendah. Apalagi kalau orang tua, sekolah sama anak akrab banget, itu insya Allah bullyingnya ya insya Allah sangat bisa ditekan. Kalau bisa malah nggak ada gitu, karena biasanya anak itu melakukan apa ya, respon-respon di sekolah itu karena dia bawa dari rumah. Misal bapaknya, Bu aku ajarin ini dong, mau pulang disipulan ini. Nah nanti akhirnya di sekolah dibawa lagi ya. Terus nanti misalnya di sekolah ternyata gurunya juga lagi sibuk gitu lagi ya sama temannya. Akhirnya saling menularkan yang negatif itu tadi. Guru dan murid membuat deklarasi gerakan anti bullying. Ini bisa dibuat dengan kalau saya tadi sempat membaca gitu di media, yang UNICEF tadi membuat ada satu hari di mana itu anak-anak tuh membuat kesenian itu. Jadi mereka tuh membuat kayak drama yang ada perannya siapa yang
pilih, terus siapa yang tengahnya, nanti ditonton sama teman-temannya. Kayak gitu tuh mungkin kalau pas lagi ada acara apa Pak biasanya anak-anak dikumpulkan? Pramuka. Nah itu bisa disisipkan di situ. Jadi disisipkannya pas di pelajaran-pelajaran yang sekiranya bisa ditambah dengan apa ya, muatan-muatan semacam kesenian seperti itu. Lanjutnya Mas. Penanganannya karena tadi kalau ini tadi berarti ke guru kelas ya, guru kelas yang harus lebih peka. Terus kalau misalnya ada yang salah, jangan langsung disalahin. Bilang dulu terima kasih sudah ngomong sama ibu, sudah ngomong sama bapak. Kamu sudah percaya sama bapak sama ibu, itu udah sesuatu hal yang baik gitu kan. Nanti kalau kamu ada salah, ibu bapak siap untuk memberi pendampingan supaya kamu keluar dari masalahnya. Tapi kalau misalnya ternyata dia adalah korbannya, yakinkan bahwa dia tidak akan mendapatkan tekanan dari yang lain karena kita dukung. Komunikasi antara sekolah dan orang tua harus harmonis. Nah ini PR-nya adalah kadang-kadang orang tua itu ada yang nggak terima kalau dibilangin anaknya di sekolah begini. Kita ibu tahu Pak. Nah kira-kira enaknya gimana? Kita bicarakan yuk. Nah tadi makanya tadi kalau saya sarankan tadi coba PUMG-nya itu yang membuat acara. Jadi mereka punya peran gitu. Jadi kayak ada dilibatkan dalam sekolah. Jadi bukan cuma tamu, bukan cuma yang biasanya datang ke sekolah cuma jemput sama bayar SPP gitu kan, tapi ada peran yang bisa dilibatkan. Seseorang yang melakukan bullying di masa kecilnya berpeluang akan menjadi pasangan yang suka melakukan kekerasan pada masa dewasanya jika tidak diintervensi dengan tepat, karena pola perilakunya cenderung berulang. Nah itu tadi Bu-Ibu, bedanya yang tidak diintervensi sama yang diintervensi. Kalau saya tadi dapat intervensi ya, akhirnya apa? Saya kayak hijrah gitu. Gimana caranya biar anak saya cuma jadi hidup saya itu sekarang saya dedikasikan untuk mendengarkan cerita anak. Karena saya takut dia di sekolah atau dimanapun akan mendapatkan perlakuan yang tidak tepat. Jadi Bapak Ibu di sini adalah agen perubahannya anak-anak. Pokoknya kalau ada apa-apa dengarkan dulu, terima kasih dulu sudah mau anak-anak mau mengungkapkan masalahnya, terus nanti dibantu selanjutnya bagaimana. Lanjut Mas. Nah, kita lihat video ini ya. Kemarin bisa nggak aplikasinya? Ada yang sudah ternyata tuntas. Lain. Cuma sebentar Bapak, tapi semoga menjadi semangat.
siapa? Oh, lagi ngapain kamu? Bapak ibu di mana? Saya orang tuanya. Kami orang tuanya. Kami orang tuanya. Saya orang tuanya. Kami orang tuanya. Kami orang tuanya. Saya orang tuanya. Saya orang tuanya. Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.perlindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Ya, gitu bapak-bapak. Jadi pokoknya kalau lihat hal-hal yang kurang baik mencurigakan itu harus ambil peran ya, karena kita harus tanggung jawab kita bersama, karena anak sudah dititipkan sama kita, jaga sebaik mungkin. Itu aja. Mungkin ada yang mau didiskusikan dari bapak kepala sekolah, mungkin ada yang mau di